Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan menanyakan atau mengenalkan diri. Nah, sebelum itu mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen anak-anak. Halo. Muhammad Nizar ada? Iya Pak, ada Pak, hadir Pak. Arif Rahman. Dewi Astuti. Hadir Pak. Eti Enda. Izin ke belakang tadi Pak. Oh iya. Andi Heriani. Hadir Pak Guru. Iya. Baik. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, apakah anak-anak tadi malam sudah membaca buku pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini? Sudah Pak. Belum Pak. Sudah Pak. Saya sudah Pak. Saya sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran ya. Ya, Bapak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Airku tanah tumpah darahku. Di sana aku jadi pandu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Hai anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan yang tujuan pembelajaran akan mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sebelumnya Bapak akan memberikan pertanyaan. Apakah ada yang paham atau mengerti dengan lingkungan? Silakan. Paham Pak? Lingkungan itu tempat tinggal Pak. Iya. Terus?
Lingkungan itu ciptaan Tuhan. Lingkungan ciptaan Tuhan. Kita tinggal. Satu lagi. Ya, betul. Nah, di sini. Jadi, Bapak ulang lagi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Kemudian, manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dengan lingkungan saling berinteraksi dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh lingkungan terhadap manusia itu dapat dilihat dari kebiasaan atau budaya dan jenis pekerjaan. Nah, tadi Bapak nanya tentang lingkungan. Sekarang yang pertama, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, satu lagi. Mungkin ada anak-anak yang paham dengan atau yang tahu dengan apa itu interaksi. Yo. Guru, hubungan antara satu dengan yang lain. Ya. Satu lagi. Iya, pergi memancing. Nah, jadi di sini Bapak akan memberikan pengertian interaksi manusia dengan lingkungan alam dilakukan dengan bentuk yang berbeda-beda. Lingkungan hidup manusia terdiri dari atas lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan ekonomi. Nah, interaksi manusia dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. 4. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Ya. Sesuai dengan gambar yang di samping, itu adalah interaksi dengan lingkungan alam. Iya, itu orang berkebun. Iya. Iya. Nah, selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk dan proses alam. Misalnya, sungai, pegunungan, hutan, danau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Nah, mungkin ada anak-anak yang paham tentang apa itu biotik dan abiotik. Yo. Oh, iya, pintar. Bisa berikan contoh? Ya, iya pintar. Selanjutnya,
Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi menyesuaikan dengan alam dan interaksi memanfaatkan alam sekitar. Seperti tadi yang kita lihat gambar di samping, itu adalah kita memanfaatkan alam. Ayo sampai di sini, ada yang bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kita memasuki interaksi yang manusia dengan lingkungan sosial. Nah, sebelum kita membahas tentang interaksi, mungkin ada yang tahu anak-anak tentang interaksi? Hubungan timbal balik, Pak. Oh iya, hubungan timbal balik, pintar. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia tidak boleh hidup sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, itu. Selanjutnya, bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya. Kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Kita lihat gambar di samping. Gambar apa itu anak-anak? Kerja bakti, Pak. Kerja bakti. Ada lagi? Kenduran, Pak. Iya. Iya, Pak. Oh iya. Oh iya. Materi atau pelajaran yang sudah kita bahas. Baik, di sini Bapak akan memberikan soal, yaitu sebanyak 5 soal dengan pilihan ganda. Ya. 1. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dampak positif bagi alam di bawah ini, kecuali A. Membuat resapan air hujan, B. Membuang limbah langsung ke sungai, C. Manusia menanami kembali hutan yang telah gundul, D. Menanami lahan lereng dengan tanaman produktif. Ayo, yang mana jawabannya? Yang B. Jawabannya yang benar adalah A. Membuat resapan air hujan. Lanjut, soal nomor 2. Soal nomor 2. Menangkap ikan di sungai dengan racun, setrum, atau bahan peledak adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan alam yang A.
terutama. B. Tercela. C. Terpuji. D. Terlalu. B, Pak, tercela. Ya, pintar. Tercela. Yang soal nomor 3. Air limbah dari hasil pengolahan industri mengandung bahan-bahan berbahaya. Karenanya memerlukan perlakuan khusus seperti di bawah ini, kecuali A. Dibuang langsung ke saluran pembuangan atau ke sungai. B. Diendapkan terlebih dahulu bahan beracun dan berbahaya. C. Dilarutkan dengan bahan yang dapat menurunkan kadar bahan berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan. D. Diolah dalam tempat tertentu dengan bahan-bahan yang dapat menetralkan kadar kandungan bahan berbahaya sehingga aman bagi lingkungan. Ya. Iya. Iya, betul. Alhamdulillah. Iya. Nanti Bapak beri hadiah. Pulpen. Iya. Nomor 4. Membuang limbah rumah tangga ke sungai dapat merugikan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan adalah A. Menyebabkan tanah banjir. B. Mengakibatkan tanah longsor. C. Menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit paru-paru. D. Berkurangnya polusi ikan di lingkungan sungai karena air sungai tercemar oleh air limbah rumah tangga. Yang D, Pak. Yang D. Tuh. B atau D? B atau D? D, Pak. D. D. Ya. Satu lagi. Akibat yang ditimbulkan dari menangkap ikan menggunakan bahan peledak adalah A. Merusak tanaman bakau. B. Tercemarnya daerah pantai. C. Menimbulkan bencana banjir. D. Merusak terumbu karang sebagai habitat ikan untuk berkembang biak. Ya. Merusak terumbu karang, Pak. Merusak terumbu karang. Oh iya, pintar. Anak-anak pintar. Ya. Baiklah. Di sini jam Bapak sudah selesai. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah anak-anak kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.